Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa kembali kawan-kawan, sahabat-sahabat semua di channel Fastabiqul Khairat. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing tentang dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Apa sih NU dan Muhammadiyah itu? Di dalam sebuah ceramah atau kajian atau pertemuan ma'iyahnya, seorang budayawan yaitu Cak Nun, MH Ainun Najib, pernah men-sharing atau membahas atau menceritakan tentang sebuah pertanyaan dari seseorang, di mana seseorang tersebut bertanya kurang lebih, mana yang benar antara NU atau Muhammadiyah? Mana yang paling sesuai dengan perintah Allah dan sabda Rasulullah, atau sesuai dengan perintah Al-Quran dan Al-Quran atau Al-Hadis? Saat itu Cak Nun dengan enteng, dengan gayanya yang khas menyatakan, jika seandainya pertanyaan tersebut diibaratkan disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan dengan enaknya menjawab, apa itu NU, apa itu Muhammadiyah? Aku tidak kenal apa itu NU dan Muhammadiyah, kata Rasulullah. Demikian jawaban dari Cak Nun ketika itu. Jawaban dari beliau ini tentu memiliki makna yang sangat dalam, dijawab dengan cara yang jenaka, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Dan memang di zaman Rasulullah belum ada NU atau Muhammadiyah. Bahkan NU atau Muhammadiyah jauh ada sesudah masa Rasulullah, ataupun sekitar kalau Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta, dan Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya pada 31 Desember 1926. Tentu ini jauh setelah masa Rasulullah SAW. Memang teman-teman, pada dasarnya organisasi Islam, baik itu Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, bukanlah merupakan sebuah aliran, sekte, ataupun ajaran yang dibuat tersendiri setelah masa Rasulullah SAW. Meskipun teman-teman kita di luar sana, saudara-saudara kita yang masih awam, seringkali menempatkan kedudukan suatu ormas Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, baik itu NU ataupun Muhammadiyah ataupun ormas-ormas Islam yang lain. Dalam kesempatan kali ini kita akan lebih khususkan kepada NU dan Muhammadiyah sebagai representasi dari mayoritas umat Islam di Indonesia. Kedudukan dari ormas Islam tersebut seringkali di masyarakat oleh saudara-saudara kita yang masih awam seringkali didudukkan sebagai suatu sekte ataupun suatu aliran di dalam agama Islam. Seringkali kita mendengar misalkan dalam sebuah percakapan gitu, ada misalkan semisal ada teman kita ataupun percakapan di warung kopi atau di mana, seringkali bertanya, apa sih perbedaan antara Katolik dan Kristen misalkan. Seringkali secara simpel atau secara simplifikasi menyederhanakan, seseorang atau teman kita yang lain akan menjawab, itu seperti contoh NU atau Muhammadiyah lah kalau di Islam. Seringkali dijawab seperti itu. Nah, ini tentu sesuatu yang kurang tepat teman-teman. Atau seringkali ada pertanyaan ataupun diskusi di masyarakat yang membahas tentang aliran di dalam Islam, seringkali mengikut sertakan atau seringkali menyebutkan seperti NU, aliran NU atau aliran Muhammadiyah, kamu ikut Islam versi apa? Nah, seperti itu. Kadang kamu ikut aliran Islam NU ataupun Muhammadiyah kah? Gitu. Seperti itu seringkali pertanyaan ataupun diskusi yang berkembang di masyarakat, terutama di komunitas atau teman-teman kita yang masih awam seperti itu. Lantas kalau NU, Muhammadiyah atau organisasi kemasyarakatan Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia misalkan, bukan merupakan aliran atau sebuah sekte, lantas seperti apa? Ya, mari kita diskusi bersama-sama. Sebagai sebuah ormas Islam, organisasi kemasyarakatan Islam yang merupakan representasi dari sebuah ormas Islam yang besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama,
dan juga Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam atau yang secara struktural memiliki ketua umum, sekretaris, bendara, pimpinan dalam level pimpinan pusat di tingkat pusat, kemudian di tingkat wilayah, kemudian di tingkat wilayah itu setingkat provinsi ya teman-teman, kemudian di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat kecamatan dan sampai ke level desa. Kalau di Muhammadiyah kita kenal di pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai ketua umum adalah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, kemudian sekretaris Dr. Abdul Mukti, dan juga struktur bendara dan juga majelis-majelis di bawahnya. Kemudian di tingkat provinsi kita kenal ada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Misalkan seperti contoh di Jawa Timur ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan ketua umum yaitu Dr. Saad Ibrahim dan juga sekretaris Profesor Dr. Bianto. Kemudian di tingkat level yang lebih ke bawah lagi di tingkat kabupaten kita mengenal pimpinan daerah Muhammadiyah. Seperti misalkan contohnya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan yaitu Kiai Haji DRS Sodikin Magister Pendidikan, kemudian sekretaris Bapak Dr. Zaini. Untuk level misalkan selanjutnya yaitu level di tingkat kecamatan ada pimpinan cabang Muhammadiyah, kemudian di level desa kelurahan ataupun bisa jadi di level dusun ada pimpinan ranting Muhammadiyah. Bisa jadi satu desa itu ada satu ranting atau bisa juga ada lebih dari satu ranting. Misalkan satu desa itu ada 4 dusun, bisa jadi di 4 dusun itu berdiri 4 ranting yang berbeda, misalkan seperti itu. Adapun di Nahdlatul Ulama kita mengenal di level pusat ada pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, kemudian di tingkat wilayah kita mengenal ada pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, kemudian di tingkat kabupaten atau kota kita mengenal pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, sedangkan di tingkat kecamatan kita mengenal Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dan di tingkat desa ataupun kelurahan atau di tingkat dusun kita mengenal pimpinan ranting Nahdlatul Ulama. Adapun kedudukan dari ormas-ormas Islam ini adalah untuk memperjuangkan agama Islam, untuk meningkatkan pemahaman tentang keislaman bagi anggota-anggotanya, kemudian juga meningkatkan sumber daya manusia daripada jamaah-jamaahnya seperti di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Lantas pertanyaannya muncul, jika ormas-ormas ini bukan aliran atau bukan sekte, lantas mengapa kemudian menimbulkan amaliyah-amaliyah ibadah dalam agama yang kemudian berbeda? Nah, ini yang akan kita diskusikan dan akan kita jawab bersama-sama. Jadi baik Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah sebenarnya teman-teman adalah sebuah organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang adapun kemudian juga menyebar, kemudian mendirikan struktur organisasi di berbagai negara. Misalkan di Muhammadiyah ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Arab Saudi, di Malaysia ataupun yang lainnya. Adapun Nahdlatul Ulama juga kemudian punya PCINU, pimpinan cabang istimewa NU di luar negeri, seperti itu. Adapun sesungguhnya kedua ormas ini sebagai representasi dari mayoritas umat Islam di Indonesia sesungguhnya adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, teman-teman. Lantas kemudian pertanyaannya, jika sama-sama Sunni, menurut kacamata orang awam kan melihatnya banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan tata ibadah ataupun yang lainnya. Mohon maaf teman-teman, agak batuk. Jadi dalam tata pelaksanaan ibadah, dalam masalah fikih seringkali terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, apakah perbedaan-perbedaan ini dengan perbedaan-perbedaan ini yang dipahami oleh masyarakat awam, oleh teman-teman kita seringkali, wah ini berbeda-beda seperti ini amaliyahnya, tata cara ibadahnya, fikihnya, berarti ini aliran yang berbeda dong. Nah, secara simpel masyarakat mungkin karena terbatasnya pengetahuan atau dan lain sebagainya menjudge itu sebagai suatu perbedaan aliran seperti itu. Padahal
Secara garis besar kedua ormas tersebut adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, teman-teman. Lantas kalau sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, kenapa ada perbedaan-perbedaan seperti itu? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Secara ringkas, di dalam agama Islam itu terdapat dua macam perbedaan, teman-teman. Yang pertama adalah perbedaan atau khilafiyah yang sifatnya prinsip. Nah, ini tidak boleh berbeda. Sebagai umat Islam harus satu, harus sama semua. Contohnya, nabinya harus sama, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi lagi pasca diutusnya beliau. Nah, itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau ada orang, ada komunitas yang misalkan mengaku sebagai umat Islam, kemudian mengakui adanya nabi, kemunculan nabi pasca Nabi Muhammad, atau tidak mengakui Nabi Muhammad tapi masih mengaku Islam. Nah, ini namanya perbedaan prinsipil atau perbedaan di pokok akidah, dan ini yang membedakan antara Islam dan bukan Islam, teman-teman. Jadi meskipun misalkan kelompok ataupun komunitas itu mengaku sebagai umat Islam, tetapi dengan sendirinya mereka bukan bagian dari umat Islam lagi karena menyelisih pokok akidah daripada agama Islam itu sendiri. Misalkan yang kami bahas tadi, yaitu mengakui adanya nabi pasca Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, teman-teman. Kemudian misalkan mengakui adanya kitab suci selain Al-Quran di dalam agama Islam, seperti itu, teman-teman. Maksudnya di sini kitab suci, maksudnya kitab suci pasca Al-Quran kemudian mengarang sebuah kitab lagi dan itu dimasukkan bagian dari agama Islam. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu bagian dari perbedaan yang prinsip. Jadi tidak boleh beda, harus sama, seperti itu, teman. Dan tidak diizinkan berbeda karena itu adalah pokok atau usul atau perbedaan yang sifatnya usul atau pokok yang tidak boleh berbeda, harus sama sebagai umat Islam. Dan contohnya lagi, misalkan rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Kemudian ada suatu komunitas, misalkan contohnya mengurangi ataupun menambah dari jumlah itu. Nah, itu kan sudah pokok, sudah baku, tidak boleh berbeda, teman-teman. Jadi semua umat Islam sama. Yang kedua adalah perbedaan yang diperbolehkan dan diizinkan, dan memang dibuka pintu yang lebar untuk menerima perbedaan itu, teman-teman. Perbedaan yang kedua ini kita sebut sebagai perbedaan khilafiyah atau perbedaan di ranah fikih, teman-teman. Misalkan di dalam Islam ada bermacam-macam bacaan doa iftitah, misalkan ada yang Allahumma ba'id ba'ini, ada yang Allahu Akbar kabirau. Nah, itu kalau satu misalkan baca Allahumma ba'id ba'ini, satu membaca Allahu Akbar kabirau walhamdulillah katsiro dan seterusnya, itu diizinkan karena memang sama-sama ada dasarnya dari Rasulullah SAW, yaitu hadis, dan hadis itu derajatnya sahih. Jadi dua riwayat itu dan juga bacaan-bacaan lain dalam doa iftitah yang bersumber dari hadis-hadis sahih itu boleh dipakai, teman-teman. Nah, disinilah perbedaan misalkan antara doa iftitah bacaan yang Allahumma ba'id ba'ini ataupun Allahu Akbar kabiro itu, meskipun berbeda, keduanya tidak bisa dikatakan menyimpang ataupun keluar dari Islam, ataupun bukan ahli sunnah wal jamaah. Misalkan, oh kamu baca doa, pilih doa iftitah yang ini, kamu bukan ahli sunnah atau kamu bukan sunni. Nah, itu tidak bisa dikatakan seperti itu, teman-teman, karena keduanya sama-sama bersumber dari hadis Rasulullah yang sahih dan bisa dipraktikkan. Dan dalam kasus misalkan di level ormas, misalkan teman-teman Muhammadiyah lebih banyak yang memilih Allahumma ba'id ba'ini, bukan berarti kemudian Allahumma ba'id ba'ini itu milik Muhammadiyah ataupun punya aliran yang bernama, punyanya sebuah aliran yang bernama Muhammadiyah. Itu sah dan bisa dilafatkan atau digunakan juga oleh semua umat Islam, baik Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, ataupun semua umat Islam di Indonesia dan di dunia, seperti itu. Dan sepanjang yang saya tahu, teman-teman, di
kitabnya Muhammadiyah, misalkan di kitab himpunan putusan tarjih Muhammadiyah juga memberikan ruang bahwasanya selain Allahumma ba'id baini itu juga diakomodir atau diizinkan bacaan doa iftitah, lafadz doa iftitah yang lain sepanjang bersumber dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sahih, yang bisa dijadikan pegangan seperti itu teman-teman. Jadi di dalam perbedaan yang bisa ditolerir, perbedaan yang dalam masalah cabang atau furu'iyah, bukan perbedaan seperti yang pertama tadi yaitu perbedaan pokok akidah atau usul. Maka perbedaan yang kedua ini yaitu perbedaan khilafiyah di bidang cabang atau furu'iyah ini bisa ditolerir, dan apabila diamalkan salah satunya tidak mengeluarkan seseorang atau komunitas tersebut dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni seperti itu teman-teman. Contoh lagi misalkan kunut subuh. Nah ini seringkali kamu aliran NU, kamu aliran Muhammadiyah tidak kunut subuh, kamu alirannya NU ya kunut subuh. Seringkali teman-teman kita yang mungkin masih awam seringkali mensederhanakan perbedaan itu seperti itu, padahal itu NU dan Muhammadiyah bukan sebuah aliran teman-teman. Adapun kunut subuh sendiri itu adalah perbedaan yang termasuk perbedaan di ruang lingkup perbedaan yang kedua tadi, yaitu perbedaan khilafiyah, perbedaan di cabang-cabang agama saja yang bisa ditolerir dan bisa dipraktikkan dua-duanya secara beriringan. Kalau di Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar itu ada 4 mazhab teman-teman, yaitu mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Keempat mazhab ini adalah mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni teman-teman. Meskipun di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni juga ada mazhab-mazhab lain yang juga diakomodir seperti mazhab Zaidiyah ataupun mazhabnya Imam Al-Auza'i. Tetapi lebih banyak di Sunni adalah 4 mazhab tersebut. Adapun kunut subuh dipraktikkan oleh mazhab Syafi'i, sementara ketiga mazhab Sunni yang lain yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak mempraktikkan kunut subuh. Sekalipun ada kunut-kunut yang lain yang juga dipraktikkan seperti kunut nazilah untuk suatu keadaan-keadaan tertentu. Akan tetapi kunut subuh hanya dipraktikkan oleh mazhab Syafi'i. Kemudian sepintas terlintas pertanyaan di pikiran kita, kalau dalam 4 mazhab Sunni saja berbeda, mana yang benar dong? Kan seperti itu. Sama seperti 2 contoh sebelumnya, yaitu doa iftitah. Biasanya kunut subuh ini termasuk dalam perbedaan yang jenis kedua tadi teman-teman, itu perbedaan yang kita tidak boleh saling sesat menyesatkan, kita tidak boleh saling membid'ahkan, karena baik yang kunut subuh maupun yang tidak kunut subuh itu ada dasarnya dari hadis Rasulullah, dari sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih. Jadi pada level perbedaan ini kita memang bisa memilih, mau kunut subuh boleh, mau tidak kunut subuh boleh, keduanya diakomodir dan masih termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan misalkan dalam melafadzkan niat ataupun perbedaan redaksi doa iftitah, kemudian kunut subuh, itu bukan ataupun kaitan mengeraskan bacaan basmalah ataupun membaca basmalah secara sir ataupun pelan. Itu juga termasuk dalam kategori perbedaan yang ditolerir ataupun perbedaan di bidang fikih ataupun furu'iyah yang kita boleh memilih salah satunya, dan kita tidak kemudian bisa menuduh teman-teman kita yang mempraktekkan memilih salah satu, misalkan kita anggap sesat ataupun bid'ah. Kita tidak boleh diperbolehkan untuk melakukan seperti itu. Atau bahkan kita bisa memilih, bisa mengamalkan dua-duanya. Misalkan doa iftitah ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu akbar kabiro. Kita bisa choice, kita bisa memilih. Di lain waktu kita pakai yang
Allahumma ba'id baini, misalkan di sholat yang lain lagi kita Allahu Akbar kabiro, misalkan itu diperbolehkan karena sama-sama ada dalil yang sahih. Nah, itu berlaku juga untuk kunut subuh, mengeraskan ataupun mensirkan atau mempelankan bismillah, melafadzkan niat usoli atau tidak lah, dan juga perbedaan-perbedaan yang lain yang banyak sekali. Dan teman-teman, perbedaan-perbedaan seperti itu jauh ada dan terjadi, dirumuskan sudah jauh-jauh sebelum adanya NU dan Muhammadiyah. Saya jadi teringat sebuah cerita dari Gus Bah dalam ceramahnya. Jadi dalam sebuah ceramah Gus Bah menyatakan ketidaksetujuannya misalkan pada rakaat sholat tarawih yang 8 rakaat itu diidentikan kemudian sebagai aliran Muhammadiyah, dan kemudian 23 rakaat 20 plus 3 rakaat witir dikategorikan sebagai suatu aliran Nahdlatul Ulama, misalkan seperti itu. Karena hal-hal seperti itu sudah muncul jauh berabad-abad di zaman para ulama sebelum berdirinya NU dan Muhammadiyah. Di dalam sholat subuh misalkan seseorang dihukumi sebagai suatu pengikut aliran ataupun sekte Muhammadiyah, yang satunya yang pakai kunut subuh diidentikan sebagai aliran NU atau Nahdlatul Ulama seperti itu. Maka kata Gus Bah waktu itu sebuah kekeliruan karena tidak ada aliran NU atau Muhammadiyah, karena itu sudah dirumuskan dan dibahas oleh para ulama berabad-abad yang lalu, dan itu sudah disepakati baik yang kunut subuh ada dalilnya, baik yang tidak kunut subuh ada dalilnya, dan sama-sama masih bagian dari rumpun Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dari 4 mazhab tadi, mazhab Syafi'i menyatakan sunnah kunut subuh, sementara yang 3 tidak mensunahkan kunut subuh misalkan. Maka perbedaan tersebut termasuk kategori perbedaan jenis kedua tadi, perbedaan di level di ranah furu'iyah, di ranah fikih, di level cabang yang boleh dipilih salah satu, boleh diamalkan, baik mengamalkan kunut subuh ataupun tidak mengamalkan kunut subuh, tidak bisa dikatakan sesat atau saling menuduh sesat, saling menuduh bid'ah misalkan seperti itu teman-teman. Nah, itu tidak diperkenankan kecuali untuk perbedaan yang, saya ulang lagi, di perbedaan yang kategori pertama tadi, yaitu perbedaan di level akidah atau di usul, di pokok akidah, misalkan mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, adanya kitab suci selain Al-Quran, bukan kitab suci para Nabi seperti Taurat, Zabur, dan Injil, itu diyakini, itu wajib kita yakini, wajib percayai, bagian dari rukun iman. Tetapi ada kitab mengarang kitab lagi dan dianggap sebagai kitab suci yang selevel dengan Al-Quran dan mengaku menjadi umat Islam. Nah, itu sesuatu yang tidak diperkenankan, perbedaan yang tidak boleh ada di dalam Islam, bukan bagian dari perbedaan di level yang kedua tadi yang diperkenankan. Kembali ke bahasan dari Gus Bah tadi. Jadi kemudian Gus Bah tidak setuju dengan kategorisasi pengkategorian sebagai suatu komunitas ataupun seseorang yang melaksanakan kunut subuh misalkan sebagai suatu aliran NU, ataupun yang tidak kunut subuh sebagai Muhammadiyah, atau yang tarawih 8 rakaat itu aliran Muhammadiyah, misalkan sekte Muhammadiyah. Sedangkan yang 23 rakaat misalkan sebagai aliran NU, padahal kedua-duanya sudah ada dan disepakati oleh para ulama berabad-abad yang lampau, sejak zamannya Imam Mazhab. Misalkan kunut subuh Imam Syafi'i mensunahkan, sementara yang 3 tidak mensunahkan, tetapi memperbolehkan ataupun mempersilahkan dan menganggap kunut subuh itu sebagai sesuatu yang tidak dalam kategori sesat ataupun menyesatkan. Jadi 4 mazhab di dalam ahli sunnah itu mengakomodir kunut subuh sebagai sesuatu yang sah dan bisa dilakukan, misalkan tidak bisa dikatakan sesat gitu. Jadi kesimpulannya, baik yang kunut subuh maupun yang tidak kunut subuh itu alirannya masih sama, Ahlussunnah wal Jamaah, masih Sunni. Jadi kemudian mengkotakkan sebuah ormas karena ormas tersebut tidak
kunut subuh itu dikategorikan sebagai Muhammadiyah karena Muhammadiyah tidak kunut subuh sebagai suatu aliran Muhammadiyah. Sedangkan yang kunut subuh sebagai aliran NU karena NU kunut subuh misalkan. Itu tidak bisa dibenarkan karena baik NU atau Muhammadiyah itu bukan sebuah aliran. Itu hanya ormas yang secara struktural terdiri dari ketua umum, sekretaris, kemudian juga struktur-struktur yang lain bahkan sampai di level desa kemudian untuk menggerakkan umat, untuk perjuangan Islam, memajukan dan memahamkan umat tentang agama Islam, meningkatkan sumber daya manusia, bidang pendidikan Islam, pendidikan umum, kesehatan, pemberdayaan umat, ataupun bidang-bidang yang lain yang digarap oleh ormas tersebut. Adapun kaitan pengumpulan suatu amaliyah ibadah ataupun penyusunan pemilihan dan lain-lain dari suatu ibadah ataupun amaliyah-amaliyah yang dipraktekkan oleh antar ormas tersebut kemudian bisa beda, itu bukan karena kedua ormas tersebut mengkotak-kotakan atau membuat sendiri baik NU ataupun Muhammadiyah, karena baik NU ataupun Muhammadiyah itu mengambil sumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian sanadnya terus bersambung dari Rasulullah kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, muridnya sahabat yaitu tabi'in, kemudian muridnya sahabat atau muridnya tabi'in yaitu tabi'in, dari tabi'in terus kepada para ulama, baik ulama 4 mazhab terus ke bawah sampai zaman sekarang, yaitu namanya ilmu yang bersanad, diajarkan secara bersanad, baik itu hadis ataupun kitab-kitab para ulama yang lain. Jadi secara pemahaman harus sama di bidang perbedaan yang pertama tadi. Kalau mengaku Islam, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Al-Quran dan Hadis, ya harus sama. Adapun di bidang yang kedua, di level yang kedua tadi, yaitu di bidang furu'iyah, diperkenankan berbeda. Tetapi perbedaan tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Sunni, seperti itu teman-teman. Pun kalau ada pengumpulan ibadah, misalkan di Muhammadiyah lebih condong kepada yang tidak kunut, tidak melafadzkan niat, kemudian tarawihnya 8 rakaat, itu bukan membuat sendiri, bukan membuat aliran sendiri, tetapi sumbernya adalah dari ulama Sunni, sama dari Rasulullah, dari para sahabat, bersanad terus kepada tabi'in pada ulama, dan akhirnya sampai kepada kita sekarang. Pun begitu juga di NU, baik memilih yang kunut, melafadzkan niat usolli, tarawih 23 rakaat misalkan, kemudian mengeraskan bacaan basmalah, ataupun perbedaan khilafiyah yang lain yang termasuk dalam kategori perbedaan yang kedua tadi, yaitu perbedaan furu' atau cabang yang bisa ditolerir dan boleh sama dan bahkan boleh memilih. Adapun kalau NU memilih yang kunut dan tadi disebutkan Muhammadiyah yang tidak kunut dan lain sebagainya, itu hanya pilihan saja, tetapi tidak mengeluarkan kedua jamaah ini, tidak mengeluarkan kedua komunitas ini dari real, dari aliran yang satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, gitu teman-teman. Jadi kemudian kita tidak bisa, dan kurang tepat kalau kita kemudian mungkin masyarakat kita yang masih awam ataupun di teman-teman kita yang masih kurang paham kemudian menyatakan, wah tarawihnya beda nih, hari rayanya beda nih caranya, bagi yang Muhammadiyah pakai hisab, kemudian yang NU pakai ru'yatul hilal, itu beda ya, berarti alirannya beda nih. Nah, itu tidak bisa disebut seperti itu teman-teman. Bisa kemudian disebut alirannya beda, misalkan ada komunitas A dan B. Yang komunitas A misalkan, para komunitas A dan B misalkan bisa dikatakan berbeda aliran kalau perbedaannya itu perbedaan yang level pertama tadi, yaitu perbedaan yang tidak diizinkan ada dan tidak boleh ada kalau seseorang itu mengaku berislam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, sesuai dengan ijma ulama, maka tidak boleh berbeda di bidang pokok akidah
atau usul tadi. Misalkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, adanya kitab suci umat Islam selepas Al-Quran, kemudian adanya syariat baru seperti tidak wajib zakat, kemudian tidak percaya kepada Al-Hadis, hanya percaya Al-Quran saja, seperti itu teman-teman, ataupun rukun imannya ditambah atau dikurang, rukun Islamnya ditambah atau dikurang, rukun Islam yang jumlahnya 5, rukun iman yang jumlahnya 6 itu, kalau itu ditambah, dikurang, ataupun tetap rukun Islamnya 5 tapi rukun imannya 6, tetapi bunyi tiap-tiap butirnya itu berbeda, nah itu tidak diperkenankan. Perbedaan yang di level pertama itu yaitu di bidang fikih, di bidang usul atau di bidang pokok akidah itu ada perbedaan. Nah itu baru dikategorikan sebagai suatu aliran tersendiri di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Sunni teman-teman. Adapun perbedaan di level, misalkan ada beberapa ormas yang ada perbedaan, tetapi perbedaannya hanya di level khilafiyah, di perbedaan di cabang-cabang fikih saja khilafiyahnya itu, meskipun ormasnya berbeda tetapi masih dan tetap satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kurang lebih demikian teman-teman. Nanti kita akan buat part 2 untuk membahas lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.